Sobat Bintang, kita lagi bersama Kak Denada nih. Hidung sebelumnya, hidung sekarang nih ada perubahan. Banget. Kepikirannya apa Kak Denada? Kepikirannya sih emang udah lama sih. Dan sebelum akhirnya memutuskan itu mikirinnya juga lama. Jadi dari mulai pertama kali punya pemikiran awal sampai akhirnya oke, gue bener confirm nih mau rinoplasti. Itu lama prosesnya. Dari mulai oke, gue mau rinoplasti sampai akhirnya bener-bener kejadian rinoplasti beneran, hari surgery itu juga lama banget kejadiannya. Karena aku adalah orang yang hati-hati banget kalau udah soal kayak begitu-begitu. Jadi dokternya maunya pilih dulu, referensinya nyari dulu, ngobrol dulu sama orang-orang mungkin yang udah pernah rinoplasti, ngeliat sebanyak-banyaknya hasil dari dokter-dokter yang bagus-bagus di seluruh dunia, mulai dari di Korea, di Turki, di Amerika, di Bangkok, itu semua aku research banget gitu karena aku tahu. Makanya kan dari semua prosedur kosmetik surgery yang aku lakukan, setelah aku melakukan facelift 2 kali lah baru aku berani rinoplasti supaya aku juga semakin banyak tahu dulu nih gitu soal rinoplasti ini. Karena rinoplasti ini beda ya, rekonstruksi, dia letaknya hidung di tengah muka dan aku tahu banget ngerubah dia, perubahannya mungkin nggak terlalu banyak tapi bisa satu muka tuh bisa jadi bener-bener merubah seseorang. Jadi mesti hati-hati banget itu sih Bang. Jadi pas dia ngelihat aku, dia ngomong begini, Ibu, dengan bahasanya dia ya, kamu lebih cantik loh, gitu. Terus aku gini, masa aku gitu? Terus dia bilang, iya beneran, you look prettier, dia bilang gitu. Coba kira-kira gara-gara apa menurut kamu? Terus dia bilang, I don't know, dia bilang gitu. Cuma menurut aku kamu lebih cantik, dia bilang gitu. Terus aku udah lama banget ya ketemu sama dia Bang. Udah lama banget, tapi memang kita setiap hari video callan. Cuma kan biar gimana pun video callan kadang-kadang kita suka pakai filter-filter WhatsApp tuh yang ada kuping-kupingan, yang nanti mukanya jadi lucu apa segala macem. Jadi dia nggak terlalu notice sebenarnya. Nah pada saat dia ketemu aku, dia kayak apa ya mungkin tapi gitu, tapi kayak udah lama nggak ketemu jadinya apa yang lain apa. Terus akhirnya aku bilang sama dia, coba lihat apa yang beda di muka aku. Terus dia diam, dia ngeliat. Dia langsung gitu, is it your nose? Ibu, kamu nose surgery ya? Dia bilang, nose job ya kamu? Dia bilang gitu. Iya, langsung dia berubah. Ibu, why? Dia gitu, tapi dengan ketawa-ketawa ya. Why? Dia bilang gitu. Kenapa? Dia bilang, you don't need it. Dia gitu kan ngomongnya, kamu tuh udah cantik gini-gini. Terus aku ketawa, aku bilang, tadi kamu sendiri yang bilang aku kelihatan lebih cantik. Aku bilang gitu. Maksud aku tuh, ya kamu kelihatan lebih cantik kan bisa karena bulu mata yang kamu pakai, misalkan gitu. Padahal ini bulu mata sih udah bertahun-tahun aku pakai. Aisyah tuh anak yang cukup santai lah gitu ya. Dia anak teenager zaman sekarang yang pada saat ingin mengemukakan pendapatnya, dia kemukakan dengan jelas, nggak takut untuk berpendapat, tapi juga anaknya sangat amat santai gitu. Jadinya akhirnya jadi kita bawa bercanda tadi gitu. Apapun prosedur yang mau dilakukan nih, mau itu botox kah, mau itu filler kah, mau itu mengencangkan kah, mau itu apapun ya pekerjaan atau prosedur kecantikan yang dilakukan, pastikan kamu itu pergi ke orang yang tepat. Dalam arti kata orang itu memang benar-benar dokter, orang itu punya lisensi untuk mengerjakan itu, orang itu mempunyai kemampuan untuk melakukan itu, dan yang harus kamu pastikan adalah orang ini betul-betul bisa membuat apa yang ada di kepala kamu tuh jadi nyata. Karena gini, setiap dokter, apalagi kalau kita bicara kecantikan ya, yang berhubungan dengan kecantikan, narok botox, narok filler, itu tuh aku percaya itu ada sisi artnya, ada sisi seninya. Dan sebagaimana pelukis, sebagaimana pemahat, sebagaimana pematung, setiap seniman itu tangannya berbeda-beda, sehingga nanti pasti hasilnya berbeda-beda. Nggak ada yang maksudnya ini bagus ini jelek, enggak. Tapi masalahnya sukanya yang asin apa yang manis misalnya, atau yang pedas sukanya. Nah itu kamu mesti cari dokter yang kamu tahu emang sesuai dengan selera kamu gitu. Dan pastikan juga kamu melakukannya di
rumah sakit yang aman atau di klinik yang aman, yang terpercaya, yang track recordnya juga bagus gitu, dan riset sebanyak-banyaknya sebelum melakukannya gitu. Oke, terima kasih Kak Nada. Terima kasih. Sampai kita ketemu lagi. Yeah. Sehat-sehat. Terima kasih Bang.